Pokoknya digaris bawahi dia ini bukan peramal, ya. Bener. Karena kalau peramal itu mendahulukan Tuhan. Iya, pasti. Dan mendahulukan Tuhan itu tidak boleh. Ya. Nah, kenapa sih bisa seviral ini sekarang? Benar, untuk Eji terjun ke dunia mistis. Ini kita ada bintang tamu lagi nih yang katanya mukanya mirip. Mirip sama yang lagi viral Yang itu. cewek mirip sama yang cowok mirip sama yang cewek. Wah, yang lagi viral. Itu? Tahu kan yang katanya pelakor? Wah. Yang mendingan Nikita Mirzani dia nggak berhijab tapi nggak pelakor. Hai, welcome back di Ngucrut Ngocok Bareng. Jangan salah nih ya. Iya benar. Ya. Nah, kita mau perkenalkan bintang tamu kita ya. Tapi sebelum itu kita mau ngebahas soal berita viral lagi nih. Selalu ada yang viral. Ya, sebenarnya dibahas di berita viral ini tuh udah dibahas sama yang lain, tapi mungkin yang lain-lain nggak keren kayak kita. Iya, kalau di sini Ya. kan banyak viewsnya. Enggak, Gimana nih kita cara bisa- penyampaiannya, Enjong. Cara Nah, penyampaiannya. Aldi Taher siap nikahi Nisa Sabian. Netizen bilang itu pansos. Gimana menurut Dinar Candy? Hah? Gelap dia mah semuanya aja dipansosin. Harusnya nyerang Nyai. Aku tuh yang tunggu-tunggu tuh misalkan Aldi Taher tuh nempel-nempel ke Nyai kan, kalau Nyai langsung nyerangnya. Tapi dia nggak pernah gituin gue. Nge-tag gue aja nggak pernah. Makanya takut kali ya. Langsung dia takutnya diserang Nyai langsung jantungan. Enggak, lu gimana menurut tanggapan lu itu Aldi Taher itu? Kan lu Ya, pernah pansos berkasus. aja. Yang pansos siapa? Aldi Taher dong. Oh, Aldi Tahernya. Aldi Taher dia kan misalkan nih ada berita yang lagi hot. apa masuk biar diundang di TV. Kenapa dia begitu? Ya kan lagi sepi job. Oke. Loh, Kan Aldi. sekarang udah diundang syuting-syuting. Ya, tapi tetap aja kan cuma sekali-sekali Ya, doang. sekali-sekali doang. Ini paling bentar lagi gue redup. Redup lagi. Iya benar. Iya, siap. Bagus lah, gue suka lu begini Dina. Jangan sama Aldi Taher aja lu berani, yang lain juga. Yang lain lihat dulu lawannya. Oke. Nah, next. Iya. Dituduh pelakor, Nisa Sabian menghilang dari Mensos. Medsos, iya benar. Mensos menteri. Mensos, Menteri Sosial. Ya tapi itu mah hak-hak dia lah, dia mau nggak main medsos lagi kek, dia mau main kek, terserah. Dia nggak ada uploadan lagi tuh. Iya, tapi terkadang juga netizen suka sosokan juga nih. Orang yang pelakor dia yang punya netizen ya kan? Wah, rame banget ininya. Kadang-kadang suka ini deh, suka apa dibesar-besarkan Iya, benar. gitu ya. Aku jadi gelai. Benar, soalnya gini ya, menurut tanggapan gua nih ya secara pribadi, kita Ya, tuh gimana tidak tuh pernah tahu rumah tangga orang itu seperti apa. Benar. Yang kita tahu ketika mencuak di publik. Kita nggak tahu sebenarnya mereka berantem dulu kah, atau memang sudah nggak cocok kah, atau memang dari pihak satunya kita nggak, kayak misalkan gue sama cowok misalkan kayaknya kita udah nggak cocok deh, kita cerai aja, mungkin pihak yang satu nggak mau diceraiin kah, dan akhirnya timbullah perselingkuhan segala macam. Kita nggak pernah tahu, kadang-kadang tuh netizen juga suka Taunya cuma ujungnya doang. menghakiminya tuh gila-gilaan gitu. Nah, kita nggak boleh tuh sebagai warga negara Indonesia yang terkenal banget di luar negeri, orangnya tata krama Netizen segala yang macam. jahat ya. Iya. Sekarang netizen. Jadinya begitu gitu. Kita kan masa iya sih mereka mau bercerita rumah tangganya kayak gimana? Kan kita sebagai penonton menikmati aja lah, jangan juga ikut-ikutan menghujat. Karena ingat netizen, surga belum tentu jadi tempatmu, tapi neraka itu udah pasti jadi tempat gua. Iya kan? Iya, betul. Bener kan? Nah, Karena belum ada klarifikasi yang bener-bener fix gitu. ya mungkin karena Speak up gitu mungkin bisa. menurut si Nisa nggak perlu diklarifikasi. Ya bisa jadi kayak gua. bisa jadi. Gua punya masalah. Buat gua nggak butuh klarifikasi gitu loh. Untuk apa? Benar. Ya kan? Hilang sendiri. Karena kita nggak pernah bisa membungkam mulut satu-satu orang ini nih loh. Ngerti nggak? Jadi biarin aja lah, udahlah. Gitu. Cuma mungkin dia nggak kuat kali. Gak kuat, mungkin dia lagi meneduh. Mungkin siapa Iya. tahu dia log out Instagram dia kan. Benar. Karena kan terang-tring-trung gitu kan, yang komen banyak banget. Betul. Nah, kita sekarang punya bintang tamu yang jauh banget dari Medan. Ini namanya Eji. AJ. Dia adalah salah satu, dia bukan peramal, tapi dia bisa memvisualisasikan kejadian-kejadian yang akan terjadi entah berapa tahun lagi kek, atau tiba-tiba seminggu lagi kek, atau 2 hari lagi dia bukan peramal. Pokoknya digaris bawahi dia ini bukan peramal, Iya, ya. benar. Karena kalau peramal itu mendahulukan Tuhan. Iya, pasti. Dan mendahulukan Tuhan itu tidak boleh. Ya. Nah, kenapa sih bisa seviral ini sekarang? Nah, Gegara apa? Oke, jadi gini Nyai,
Kak Dinar juga nih. Jadi pertama kali itu sebelum Eji viral itu sebenarnya Eji sudah banyak menggambar di Instagramnya Eji, ya benar. Iya. Jadi menggambar tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah termasuk sebelum ada Instagramnya Madiro Eji juga, Eji juga sudah sering share sama teman-teman. Nah bertepatan berhubung ini karena pesawat jatuh dan Eji gambar itu 4 hari sebelum kejadian. Iya itu sebelum kejadian itu 4 itu yang hari. rame tuh. Di Itu yang TikTok. rame jadinya di TikTok juga di media sosial lain. Nah itulah jadi viral terakhirnya gitu loh Kak. Iya, Nah, iya jadi beda sama yang namanya Mbak Yu. Kalau Mbak Yu itu kan sebelum kejadian. kalau Mbak Yu itu kan menggambarkan kalau akan ada pesawat yang jatuh warnanya merah dan biru. Padahal pesawat di Indonesia itu Emang pesawatnya cuma warnanya warnanya itu doang, ya kan? Paling ada hijau lagi. Benar. Dan memang kayaknya nggak bisa dipungkiri setiap tahun pasti ada aja musibah. Benar. Entah itu banjir kek, Gunung entah itu meletus. gunung meletus, entah gempa bumi atau iya. pesawat jatuh, ya kan? Iya. Itu pasti selalu terjadi ya, Iya, karena pasti, memang kan pasti. kayak iklim atau apa kita kan nggak pernah tahu. Nah, terus ceritain dong sampai bisa punya kemampuan seperti itu karena apa? Nah awalnya gini, sebenarnya Eji juga keturunan dari keluarga yang termasuk paranormal ya, banyakan paranormal, kakek Eji, nenek Eji beserta paman dan sebagainya. Nah tapi dari dulu itu Eji nggak pernah percaya akan kayak gini. Deny. Dinai, Eji sendiri dinai karena menurut Eji ya apaan sih terawang itu, apaan sih meramal itu. Kalau itu baik oke, kalau itu jelek misalkan Iya. tiba-tiba nih bilang Nyai akan Mati. gagal lagi 5 kali contoh. Kan jadinya Nyai akan marah gitu Iya, loh. iya, Nah salah satunya contoh seperti itu. Jadi itu menurut Eji bukan rananya Eji untuk bermain ya. Iya, Jadi iya. nah tapi berhubung karena mungkin ada darahnya nih. Lama-kelamaan terasah. Lama-lama kelamaan terasah. Jadi setelah itu Eji juga makin kemarinya itu makin bisa, meskipun deny itu makin bisa. Nah, tapi bahasanya beda ya. Kalau Eji lebih menyebutkannya itu indigo precognition. Jadi lebih ke yang ngambil gambar untuk masa depan, puzzle-puzzle-nya itu yang Eji gabungkan dan Eji gambarkan menjadi satu gambar gitu loh. Itu kelihatannya pas mimpi atau pas apa? Enggak, pas lagi sadar gini nanti ada tiba-tiba yang lewat. Sekelebetan gitu ya. Nah, hal pertama kali yang Eji lihat dan benar kejadian itu tentang apa dan kapan? Oke, pertama kali sudah lama banget ya kalau dibilang pertama kali. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu pernah yang tsunami Palu. Nah itu nampak. Itu nampak ya perjalanannya nampak puzzle-nya dari mulai langit yang gelap, dari mulai banyak korban yang berceceran di lantai dengan kondisi basah. Nah waktu itu Eji simpulkan itu tsunami. Dan Tsunami, ternyata- tapi belum tahu tsunaminya di daerah mana. Iya, tempatnya belum tahu dan Kelihatan dong gitu. benar, dan seminggu kemudian terjadi di Palu. Di Palu, Oh, iya. bisa berdekatan gitu ya kalau kakak Iya, ini kayak seminggu kayak waktu yang Iya. gambar. Nah, tapi kekurangannya Eji ini adalah dia tidak pernah tahu posisinya di mana. Posisinya di mana. Gitu. Dia juga bisa menggambarkan tentang kejadian misalkan ada pesawat jatuh ternyata di luar negeri gitu. Iya, benar. Cuman kan kadang-kadang orang suka spekulasi sendiri Iya, iya. gitu kan Benar, sama benar. hal-hal yang kayak gitu-gitu Iya, gitu. Ini kalau Nyai calon suaminya pejabat atau pengusaha? Oh, ini positif nih. Positif. Penasaran gue. Siapa tahu kan ada yang jodohnya panjang gitu loh. Iya iya ya didoain aja lah gua mah jodoh panjang udah tiga kali. Udah kebanyakan ya. Nah, Udah kebanyakan. Eji, adakah ritual khusus yang Eji lakukan untuk bisa melihat hal-hal seperti itu? Nah, ini dia. Banyak yang salah paham menganggap Eji itu meramal, Kak. Jadi ya, jadi menganggap Eji itu meramal, ada ritual khusus, misalkan nih, potong ayam dan sebagainya. Dan di sini juga Eji sekalian klarifikasi, Eji itu tidak ada ritual apapun. Tidak ada ritual apapun untuk mendapatkan gambar itu. Jadi pertama kali itu awal-awal sekitaran sudah 4-5 tahun yang lalu, Eji pernah ikut meditation class. Jadi belajar meditasi, penenangan pikiran. Waktu itu hanya untuk tingkat kesabaran, Kak. Nah, jadi itu teruji juga sampai hari ini. Mungkin teman-teman Eji itu semua tahu, Eji itu mungkin terakhir kali marah itu ada 5 tahun yang lalu kali ya. Marah. Ya marah terakhir kali. Jadi setelah itu nggak pernah Eji itu marah. Artinya gini, setiap mau marah tetap kontrol diri, kesadaran tinggi, harus sabar.
I Gitu sih. see. Tapi banyak juga sih yang dikasih sixth sense apa ya namanya itu dari Tuhan Iya, ya kan. gift ya. Gift ya dengan tidak kita mau tapi tiba-tiba tapi dia- dikasih gitu. Iya, Kayak ada aku juga punya temen dia tuh nggak pernah ritual, dia nggak pernah ngapa-ngapain tapi dia bisa lihat makhluk halus. Iya. Oh iya iya. Gitu. Itu kebuka mata batin. Iya, Iya, jadi bukan benar. dia yang mau, tapi memang Tuhan kasih aja gitu. Iya. Dan itu bisa diasah, bisa juga enggak, tergantung Iya. orangnya. Bisa Tergantung ditinggalin nggak sih kalau kayak gitu? Kayak ditolak gitu. Nah, Eji sudah coba deny itu udah bertahun-tahun, untuk 6-7 tahun udah kayaknya udah, tapi ya tetap nggak bisa. Nggak bisa ya, Nggak iya. bisa. Nah, sebenarnya punya kemampuan seperti Eji ini bisa dilatih nggak sih, atau memang bakat dari alami? Nah ini, jadi ada yang bisa dilatih, ada yang dari alami. Nah contoh yang bisa dilatih, nah misalkan indigo mediumship yang jadi mediator, yang tubuhnya itu dimasukin Oh, roh dimasukin. halus. Iya, iya, Nah iya. itu bisa dilatih. Itu bisa dilatih, bisa dimasukin secara paksa. Nah itu bisa. Nah Si tapi aja yang bisa jadi indigo tuh. Asisten aku kerasukan. Dia kerasukan terus Nyai. Aduh. Yang asisten aku yang gendut. Iya, iya, bener, itu dia bener. kerasukan terus, Pak. Aduh. boleh nanti kita Gue. coba. Iya. Ya, itu salah satunya. Nah, tapi kalau yang untuk sebagian besar itu memang sudah bawaan yang diasah, bukan dilatih, diasah lebih tepatnya Nyai. Lebih tepatnya. Jadi diperdalam lagi Diperdalam, ya. benar. Benar-benar. Nah, dengan kemampuan Eji yang sekarang apa jadi merasa punya beban dalam hidup atau ya udahlah let it flow aja, memang ini gift dari Tuhan. Gini, awalnya itu Eji benar-benar tolak banget, Kak. Jadi pertama kali Eji dapat gift seperti itu, Eji deny terus. Jadi apa ini jalan yang benar untuk Eji terjun ke dunia mistis awalnya. Eji deny terus, tapi yang seperti ini malah menunjukkan sisi baliknya, Nyai. Bisnis Eji yang pernah Eji jalani hancur semua. Jadi di diri sendiri itu seperti kita mau deny nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang kita jalani positifnya itu juga nggak bisa berkembang. Jadi sampai akhirnya Eji itu viral. Oke, ini sudah waktunya. Disinilah mungkin Eji harus membantu orang. Gitu. Benar, betul. Jadi apa yang dia punya itu bukan serta-merta untuk dirinya sendiri, tapi Iya, untuk ngebantu orang lain juga, bagus. benar. Nah, pernah ada kejadian buruk nggak yang terjadi pada diri Eji sendiri? Kejadian buruk dalam arti kata penglihatan Eji sendiri kenanya ke Eji Iya. sendiri. Itu pernah, tapi penglihatan Eji ke Eji sendiri, contoh nih, baru kejadian nih 2 hari yang lalu. Salah satu guru, termasuk guru spiritualnya Eji yang sering Eji sharing, baru saja meninggal. Jadi sebelum Eji datang ke Jakarta itu, Eji masih sempat telepon. Eji diundang ke Jakarta, Eji banyak yang undang Eji ke Jakarta, doain ya. Dia bilang, kamu berjuang terus di Jakarta, kamu lanjutin. Karena gini, guru spiritualnya lebih tepatnya guru sharingan. Guru sharing, jadi, ya. kalau Eji pernah dapat ini, Eji selalu sharing. Dan tadi malam Eji dapat kabar dia sudah meninggal. Nah, Tapi itu yang sempat kelihatan nggak pakai Kelihatannya puzzle? Ya, karena itu bagian dari kenapa Eji harus nelpon dia. Karena waktu itu Eji merasa, aduh ini sudah waktunya nih gitu. Tapi Eji nggak merasa, waktu itu Eji nggak sampai kepikiran akan terjadi itu gitu loh. Hanya merasa, oh mungkin ini agak sedikit gimana gitu. Di puzzle-nya kelihatan gitu, Sebenarnya nggak dipelajari Visualnya. kegiatan, tapi kepekaan. 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 Oh, oke. Merasa gitu. Ya merasa. Dan, Iya, iya. Tinggal gitu. dan itu jujur guru yang sangat baik banget. Itu yang benar-benar sharingannya itu positif banget. Melatih Eji itu juga positif banget. Yang kamu harus berbuat baik. Oh, oke. Nah, dengan kemampuan Eji, pernah kepikiran mengkomersilkan bakat Eji nggak? Nah, kategori mengkomersilkan itu Eji juga saat ini sudah membagi di mana yang tanda kutip untuk bisnis itu tetap ada komersialnya. fee-nya. Tapi kalau untuk membantu sampai detik ini Eji masih membantu. Karena di semua Instagram Eji dengan tim Eji juga udah sampaikan itu harus dibalas, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang nggak jelas ya Nyai, ya Kak. Yang misalkan kapan saya merit. Nah itu kan pertanyaan yang mengarahkan Eji untuk menerawang. Kalau yang seperti itu Eji nggak mau balas. Iya, itu Tapi kalau dia ada problems mau di solve, dia DM Eji, tim akan membalas dan Eji akan balas langsung. Oh, oke. Nah, yang bisa disebut dibantu hal-hal seperti apa contohnya yang free itu? Oke, misalnya gini, contoh misalkan di garis percintaan yang bermasalah,
dari dua belah pihak. Nah, itu biasanya EJ akan membantu mencari tahu permasalahannya di apa. Di pihak ketiga kah atau di sikapnya mereka masing-masing, itu biasanya di garis tangan semua ada. Oh, bisa dari dilihat di garis tangan. bener. Jadi dari sikapnya mereka mungkin si cowoknya pemarah. Nah, terkadang kan sebagian orang kan kalau hanya ngelihat sekilas kan, oh ini mungkin karena ada pihak ketiga, padahal belum tentu. Kadang ada yang dari diri sendiri. Nah, itu yang biasanya EJ tetap bantu sampai detailnya EJ jelasin. Gitu. Nah, Eji, setelah seviral ini ada nggak hujatan yang datang ke Eji gitu, seolah-olah ingin menakuti atau malah membuli? Ya, mau dibilang banyak sih enggak, tapi syukurnya teman-teman Instagramnya EJ kan Nyai itu semua pada smart, pada pinter, mereka lebih menilai ini sebagai kewaspadaan daripada membuat ketakutan. Iya. Memang ada sebagian itu yang lucunya gini Nyai, Kak Dinar, banyak yang ngomong bahwasanya EJ itu cocok logi, jadi gambarkan satu gambar dilempar ke lapangan supaya semua orang itu menebak, nanti cari persamaan nih, ini cocok digabungin, diberitakan gitu. Nah sebenarnya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing, tapi EJ pernah nantang dalam arti kata positif, nantang teman juga. Kalau memang itu benar, kalau memang kamu merasa itu benar seperti itu, ya udah, sok monggo kamu yang gambar. Kita lihat 3 hari atau 4 hari lagi gimana, ada nggak terjadi seperti itu gitu. Pernah EJ memberikan tantangan, tapi hanya melalui DM waktu itu. Di DM seperti itu, EJ kasih tantangan, ayo silakan gambar, habis gambar kamu post, kita sama-sama lihat 3 hari 4 hari kemudian terjadi nggak. Nah kamu cari kecocokannya gitu. Dan ternyata memang nggak bisa. Nggak bisa ya, karena ya susah sih ya kalau jadi kayak EJ itu kan memang gimana ya dikasihnya dari Tuhan yang kayak begitu ya kan. Bener. Tapi bukan berarti juga jadi songong, jadi sombong kan? Enggak sih. Iya benar-benar. Nah, dengan kemampuan EJ ini, apa juga bisa menjamin menghindari hal buruk terjadi sama EJ? Nggak bisa Kak, karena totally apa yang EJ hadapin itu termasuk puzzle-nya EJ sendiri, termasuk puzzle-nya siapapun, itu tidak bisa EJ hindarin. Pribadinya EJ juga nggak bisa hindarin puzzle yang terjadi pada EJ. I see. Ini kita ada bintang tamu lagi nih yang katanya mukanya mirip. Mirip sama yang lagi viral Yang itu. cewek mirip sama yang cowok mirip sama yang cewek. Wah, yang lagi siapa viral. itu? Tahu kan yang katanya pelakor? Yang mendingan Nikita Mirzani deh nggak berhijab tapi nggak pelakor. Iya. Baiklah Kita kalau panggil gitu. aja. Silahkan. Ini dia. Iya. Nisa Sabian dan Ayus. Wah. Halo. Mwah. Ini Ayusnya. Halo, boleh dong. Sok duduk. Duduk lo. Kayaknya gue tahu nih orang-orang ini. Oh ya, oke. Kamu di sini. Oke, siap. Kamu di sini, iya. Aduh ini Nisa Sabian. Nisa Sabian. Bukan Sabian, Nisa Sablonan. Sablonan. Nah, ini adalah Nisa KW. Dan ini siapa ya? Ayus KW juga. Tapi bener-bener sama ya. Kalau dilihat sekilas tuh kayak beneran sama loh. Gimana sih perasaan kalian dimirip-miripin sama yang sedang viral? Tapi viralnya pelakor loh, gara-gara pelakor. Gimana? Sebenarnya kalau aku kan udah konten dari dulu ya, kita punya YouTube channel dan juga TikTok. Emang aku udah biasa dibilangin, ih mirip itu gitu kan. Nisa. Kenapa nggak mau disebut Nisa? Oh iya Nisa. Iya. Mirip Nisa ya. Terus ini karena baru muncul nih ada berita kemarin. Kok kalau dipikir-pikir kayaknya si AA mirip ya sama Ini yang emang pacar? suami. Oh suami. Oh emang iya ya, kok bisa begitu ya? Makanya Nisa mirip Iya. Terus aku turunin tuh kan karena ada fotonya yang beredar, aku turunin poninya dia biasa ke belakang, aku turunin kan. Ke belakang kan. Nah, terus aku nemu kacamata ini di depan TV, pakein. Oh my god. Oh, tapi kalian nggak takut tuh? Kan yang lagi viral kan viralnya gara-gara pelakor kan. Yang satu cowoknya karena hilaf 2 tahun ya kan. Kamu nggak takut kejadian sama diri kamu juga karena kamu mirip? Kalau ngomongin takut tuh takut ya. Takut ya? Merinding. Tapi insya Allah. Iya percayalah.
percayalah. Tapi jangan-jangan yang di sana memang ditakdirkan untuk menikah lagi kali. Ya mungkin bisa jadi. Kita Iya. jangan suuzon. Jangan sebenarnya. suuzon, Iya, benar. kan nggak tahu ya itu Iya. isunya benar atau enggak. Bener, namanya rumah tangga kita nggak pernah yang tahu kan. Betul, Terlihat betul. banyak banget rumah tangga artis yang terlihat romantis di sosial media, tau-taunya Tahu-tahu cerai, Oh. KDRT, iya kan? Iya. Nah begitu juga dengan mereka rumah tangganya. Didoain tapi ya Kak ya. Apa? Kita jauh-jauh dari hal kayak gitu. Ya nggak tahu. Nggak tahu. Namanya manusia kan ada hilafnya, ya kan? Tapi Iya. tinggal diukur aja hilafnya mau semana nih, masih bisa Orang dia direm pernah nggak? main ke rumah aku. Nah, Tapi jujur teh aku pernah cemburu sama Teteh. Nggak, kita kerjaan. Iya. iya, Dina. Nah, terus dengan viral sekarang ada perubahan dalam hidup kalian berdua nggak? Jelas ada sih, jelas Seperti? ada. Ya mulai dari kita dipanggil ke TV kan, gitu kan. Itu juga pengalaman baru buat kita. Terus ya alhamdulillahnya juga kita ketemu sama kayak Teteh, artis-artis papan Ya atas. Allah, Masya Allah. Bukan cuma pengalaman tapi ya membuka pintu rezeki kita juga. Bukan berarti kita mau mengambil keuntungan dari Dari orang lain, ya. permasalahan orang lain, tapi karena emang kemarin klarifikasi itu aku mau Yang ceritain ya. nangis-nangis bohong itu ya? Klarifikasi itu tuh bukan untuk menyinggung itu loh sebenarnya, karena kan orang klarifikasi dong ini pelakor apa suami orang. Aku kan cuma bilang kalau aku bukan pelakor, that's right kan. Ini bukan Kayak suami kalau orang, parodi ya gitu kan. kan, Terus bikin parodi. kita saling mencintai, bener gitu. Dan kita juga kebetulan memang baru menikahnya baru 2 tahun ya, gitu. Oh, jadi pas banget Pas emang. banget. Timingnya emang semua pas ya. Iya. Jangan-jangan nanti kejadian. Nah, kalian dapat endorsan masuk gitu nggak sih sekarang? Sebenarnya sebelum viral pun karena kita sudah aktif di Sosial media sosial gede media, juga, Nyai. dan kita tuh memang dari dulu seneng bikin konten-konten parodi berdua gitu. Emang endorse sebelum kata viral pun udah lumayan. Tapi sekarang mungkin agak endorse-nya mahal kali ya. Lebih murah justru. Lebih Masa? murah. Itu harga. Diturunin harga udah langsung. Sama TV diturunin. Diturunin. Ketinggian. Kalau TV mah emang pasti murah dibayarnya, cuma endorsan. Alhamdulillah sih. Enggak, kita sekarang masih stay di Di itu, nggak mau di red itu. record. Di red itu, oh oke. Nah, tapi viewers YouTube banyak dong sekarang jadinya. Karena orang- kita harus rajin lagi sih. Karena kita udah mulai jarang kan, lagi ke TikTok itu gitu. Tapi di TikTok juga terima endorse. Justru itu di Oh, emang di TikTok. Dia kan ada bisnis, makanya nggak konten kan. Iya benar. Di sini kan sama materi ini enggak. Oh iya. Bisa nggak kalian kalau ngobrol di WhatsApp aja? belum apa-apa ya Teh. Iya. Soalnya dulu kan ketemu Teteh enggak mau diajak bisnis bareng. Yang mana? Ada, Nyai, ini yang mau ketemu. Iya. Ini loh yang Bisnis mau apa? Sama Dea, tapi janjinya sama Dea ya. Bisnis apa? Sama dia. Di Anjrit mana? Gua mah nggak pernah Di ngurus-ngurusin. Bandung. Bisnis apa? Ada pernah mau janjian. Rokok. Liquid. Oh, liquid. Itu mah dia, gua mah nggak pernah tahu apa-apa. Enggak, yang waktu kita meeting yang sempat di hotel apa? GH. Iya, tapi kan gua nggak tahu apa-apa. Kalau Iya, ini orang-orangnya, tim-timnya. Iya, kalau udah deal, baru kayak dikasih tahu nih ini ada kerjaan baru gitu. Bikin grup ya. Iya. Nah, terus di jalan ada yang salah sangka nggak ke kalian berdua? Jawab. Enggak. Kenapa enggak? Kan kalian mirip, hampir mirip. Sebenarnya aku lebih orang kalau ngeliat aku di jalan tuh nggak mirip Ayus, Mirip apa? lebih ke Nazar sih. Oh, Nazar. Oh, Nasar. Tapi mohon maaf ya, Nazar. sebenarnya Ayus juga kan terkenal baru ke sekarang. Jadi orang nggak terlalu familiar sama mukanya. Beda misalkan nih kita Mirzani ngelakorin siapa, lakinya, misalkan lakinya siapa nih? Sebutkanlah mantan gue misalkan Samuel Rizal gitu kan. Kan orang udah tahu, ngerti nggak? Artis. Kalau si Yusuf Ayus. Ayus Jauh kalau ya. si Ayus itu kan emang orang nggak ada yang notice, nggak ada yang tahu gitu. Dan dia kan sebagai keyboardis kan nggak pernah di depan, Iya. di sampingnya Nisa. Baru sekarang. Iya, jadi senternya ya di Nisa itu. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang coba deh kita suruh Eji baca garis tangan kalian termasuk Dina. Coba dari kamu dulu. Boleh. coba. Oke, Kanan, siapa dulu? kiri. Mau siapa dulu? Terserah. Mau siapa duluan? Oke. Kalau siapa perempuan duluan? tangan kanan.
Kan kalau jodoh siapa tuh barengan jalan. Aduh, tapi takut ya. Ini udah jodoh ya, orang udah nikah. Oke, Dia, kadang-kadang. dia bikin gua ringan tangan tahu. Padahal gua udah dibilang netizen jangan ringan tangan, tapi dia bodohan banget. Oke, jadi gini, ini kalau untuk kakaknya percintaan, garis percintaan itu bagus. Oh bagus. Dia sampai di ujung, tingkat kesetiaannya tinggi. Berkelok-kelok saya. Ya, tingkat kesetiaannya tinggi banget. Nah, cuman ada di sini sedikit bercabang. Bercabang itu apa? Kecemburuan juga tinggi. Jadi ada kesetiaan tinggi, ada termasuk kecemburuan yang tinggi. Benar, benar. Oke lagi. Iya, oke. Tapi ini garisnya penyabar banget nih orang. Penyabar banget karena dia benar-benar tidak ada garis cross line yang memotong antara percintaan dia dengan karirnya, dengan rezekinya, semua tidak ada. Jadi ini benar-benar tingkat kesabarannya luar biasa banget. Tapi tingkat kecemburuannya juga luar biasa. Tapi aman banget. untuk rumah tangga aman. Untuk garis si kakaknya aman. Aman. Oke. Tukar tangan. Coba kamu Sebelah mau kiri. nih sama cewek-cewek Kiri, seksi cowok mulu. sebelah kiri. Iya. Didempet. Kanan kiri. Nah, oke. Jadi ini Baik Oke. di dunia per gitu-gituan tuh wah, goyang banget. Aduh, ini udah deg-degan nih. Oke, jadi tingkat untuk percintaannya bercabang. Iya. Kok seneng banget? Heboh banget kan ya. Oke, ini bercabang dan arahnya sebenarnya harusnya garisnya lurus kemari, ini sedikit bercabang. Nah, ini biasanya tapi bercabangnya bukan karena pihak ketiga ya. Ini lebih tepatnya nakal mata. Jadi garis-garis seperti ini garis-garis yang Aduh. jadi kalau ngelihat ini, oh iya. Wajar, wajar. Wajar, Mata digunakan untuk melihat, wajar. Belain. Iya bener, tapi sampai ujungnya juga positif, artinya rumah tangga mereka itu mudah-mudahan ini sampai akhirnya bagus. Kok ada mudah-mudahannya? Jadi jadi ibaratnya khawatir. insya Allahnya Iya. bagus gitu, oke. Amin, amin. Nah kalau kesehatan, Kapan matinya? oh Kalau Ian kan kami Sadis dia nih. sebentar lagi kan, matinya dalam kecelakaan. sadis. Aduh. Sadis. Nah, oke, kalau dari kesehatan ini sedikit bercabang, jadi ini biasanya untuk tingkat resiko yang seperti ada garis-garis opname-nya juga lumayan banyak. Ini lumayan banyak, ada 1, 2, 3 garis. Jadi, tapi ini bukan di masa sekarang, ini yang di masa sekitaran 40 tahun ke atas, ini masa tuanya. Jadi si garis ini menunjukkan di masa tuanya akan sering keluar masuk rumah sakit. Ya, Berarti lu nyusahin tuanya ya, cuy. usahain loh. Iya. Tapi siap ngerawat lah ya. Insya Allah lah. Siap. Main malam mulu sih. Nggak boleh. Benar. Bener. Itu aja sih yang paling beresiko doang untuk garis. Nah, udah. Ayo gantian Ayus. Ayus di sini Ayus. Siap. Oh, Ayus Wah, ini KW. panjang banget nih. Yang kanan, sebelah yang kanan. kiri sih? Sebelah kanan kalau perempuan. Oke. Wes. Yang baik-baik ya. Yang bye-bye. Waduh. Di Dinar hidung lu miring loh. Senggol nggak tadi? Senggol nanya digituin. Oke. Dari garis percintaan. Harus jujur ya. Harus jujur Ji. ya. Oke, siap. Jadi garis percintaannya ini dari awal sampai akhirnya sebenarnya garisnya bagus. Ini orang garis percintaannya bagus, itu garisnya bagus. Tapi belum tentu garis pasangan ya, karena ini misalkan tadi dilihat kakaknya, Iya. kakaknya bagus, tapi pasangannya belum tentu bagus. Ini garis tangan yang hampir mirip dengan kakak ini, tingkat sayangnya terhadap pasangannya itu tinggi. Tingkat sayangnya, jadi bahasa gaulnya sekarang bucinnya tinggi. Oh, bucin. Iya, bucin. Ya, bucinnya ini tinggi, jadi si garisnya ini juga lurus sampai ke akhir. Nah, tapi ini banyak banget garis yang cross line itu yang memotong percintaan, itu dikhianatinya bakal selalu Siapa yang dihianati siapa? dianya. Jadi ini ada garis yang beberapa garisnya itu. Nah, ini masa lalunya, ini karena ini Masa lalunya dia perek dulu. Iya. ini mah masa lalunya dibohongin melulu ini karena garisnya banyak banget cross line ini. Nah, untuk masa yang akan datangnya, maksudnya untuk kepercintaan akhirnya itu masih bercabang-cabang banget. Jadi pilihan masih Belum banyak. pasti gitu. Ya, pilihan masih banyak. Jadi Berat ini memang. iya. Berat Kesehatan, banget. kesehatan. Kesehatan.
ini orang banyak banget pikirannya Nyai. Ini banyak banget cross line-nya, banyak banget pikirannya yang mengganggunya. Dari mulai kesehatannya, karirnya, percintaannya, semua banyak banget cross line-nya. Jadi Ugal-ugalan. iya. Iya. Oke, tapi kesehatannya bagus sih. Bagus ya. Bagus. Oh, Tidak berarti ada yang apa-apa. masih lama nggak Dinar kawin atau jadi simpenan terus? Ini banget ya. Kalau dari garisnya, tentukan lamanya itu nggak bisa kalau dari garis tangan, tapi kalau bisa Eji sedikit simpulkan, ini kira-kira setahun sampai 2 tahun ke atas. Karena ini garisnya masih belum sempurna, masih banyak cross line yang harus dihadapi. Oh, nah 2 tahun tuh lagi ya udahlah cukup lah Dinar, ya kan lu udah udah punya rumah gede segala macam, pekerjaan udah settle. Ya enggak, makanya 2 tahun lagi harus gede dong. Bego. Iya doa. Iya. Emang tolol dia. Iya. Ya. Ayus, belum transfer Ayus. Nah lo udah ada Nah, transfer-transferan nih. terima kasih loh untuk bintang tamu kita ini kali ini lo luar Siap. biasa banget. Ada pasangan KW, ada Eji, iya kan? Ini nih Sasabian KW, ini Ayus KW. Mudah-mudahan percintaan kalian tidak seperti yang sedang viral. Iya. Oh, nyebut Siapa? siapa? Yunus, siapa? Yusuf. Yusuf, apa? Yusuf, Ayus. Yang nggak tahu, tapi kan si Anus siapa namanya? Ayus. Ayus, si Ayus kan udah Harus klarifikasi disensor. bahwa dia hilang. Kan udah klarifikasi, iya. Kita belum. Iya, yang cewek kan mungkin nggak butuh klarifikasi kali. Yang penting lakinya udah. Sebenarnya kesalahan itu nggak bisa sepenuhnya disalahin ke perempuan juga. Kalau lakinya nggak mau, nggak mungkin dong akan adanya perselingkuhan. Gitu. Jadi harus dua-duanya dipersalahkan. Oke, kalau begitu kita pamit dulu karena aku mau ketemu Nisa Sabian yang asli sebentar lagi. Didatengin langsung ya, Iya, di akan program ada di channel klarifikasi YouTube ya. aku. Bener, dia mau kalau sama aku dong dia mau katanya. Karena kan kita paling baik di antara yang lain dia bilang gitu. Iya, iya. Oke lah, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya. Bye-bye.